Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu dan remaja putri semuanya yang peduli dengan kesehatan reproduksi. Perkenalkan, saya Eni Purwaningsih dari Yogyakarta. Saya ingin sharing berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan reproduksi kita. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah concern para wanita yang peduli dengan keharmonisan rumah tangga. Dan ternyata kesehatan reproduksi menjadi salah satu aspek penting untuk kita perhatikan. Di antara penyakit-penyakit reproduksi yang ada di sekitar kita, kalau kita pahami ya, itu ada peradangan. Ini lumayan agak menyiksa ya, biasanya rasa gatal yang sangat tidak bikin nyaman, kemudian keputihan. Keputihan itu ada dua jenis ya, keputihan normal ketika kita mau datang bulan atau haid, atau ketika masa subur setelah haid. Dan yang kedua adalah keputihan disebut sebagai penyakit karena itu sudah mengganggu, keputihannya banyak sekali, bahkan berwarna hijau atau kuning dan bau. Jadi sangat tidak sehat dan harus segera diperiksakan. Dan yang berikutnya adalah miom, kista, kemudian ada endometriosis atau nyeri head, kemudian ada kutil, dan yang terakhir yang sangat luar biasa bahayanya yaitu kanker serviks atau silent killer. Di dunia itu setiap 2 menit wanita meninggal karena kanker serviks, di Indonesia setiap 1 jam. Jadi ketika kita ngobrol dengan teman kita 1 jam itu sudah ada 1 perempuan meninggal karena kanker serviks. Kanker serviks ini tidak ada gejalanya, bahkan tidak ada tanda-tandanya, tapi kita harus perhatikan, kita harus care dengan kewanitaan kita. Jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Keputihan bisa dikatakan penyakit biasa, penyakit Indonesia Raya gitu lah. Bahwa bahkan dikatakan banyak sekali perempuan yang tidak memperhatikan faktor kebersihan yang menyebabkan keputihan ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu ya, bahwa kesehatan reproduksi itu bisa dipengaruhi dengan 3 faktor ya. Yang pertama, pola hidup. Pola hidup harus sehat ya. Kalau pola hidupnya tidak sehat, bisa mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian pola makan. Pola makan kita harus jaga juga, karena makanan itu masuk dalam tubuh kita, nanti sangat berpengaruh dengan hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Yang ketiga, ternyata diteliti pembalut yang dipakai wanita zaman sekarang. Ya, amankah pembalut Anda? Coba Anda periksa apa isi di dalam pembalut Anda. Dan ternyata ini ada fakta dari WHO menyampaikan bahwa ternyata pembalut itu diproses menggunakan bahan baku dari kertas bekas dan serbuk kayu atau pulp, menggunakan bahan kimia yang sangat banyak sekali untuk memutihkan, untuk bleaching, untuk sterilisasi. Dan itu faktanya tidak bagus untuk kesehatan kewanitaan kita. Kenapa? Karena pembalut itu menempel di organ kulit kelamin kita. Jadi bahaya sekali. Dan fakta yang berikutnya juga menyampaikan bahwa kandungan pembalut yang mengandung plastik, kemudian serbuk kayu, klorin, dioksin, ini sangat berbahaya sekali. Dan kita harus tahu ini, fakta seperti ini. Kemudian fakta yang lain ini juga disebutkan dari YLKI, dari Indonesia sendiri menyebutkan 9 merek pentiliner, 9 merek pembalut dan 7 merek pentiliner ternyata terbukti menggunakan klorin. Dalam proses pembuatan pembalut yang menjadi putih seperti ini perlu 6 kali proses pemutihan dan bahan kimia yang diperlukan juga banyak sekali. Artinya apa? Selama kita hidup, kita menggunakan pembalut itu dihitung 15.000 kali pakai pembalut. Artinya secara tidak sadar, tidak langsung kita sudah terpapar klorin dioksida selama 15.000 kali. Ini angka yang tidak sedikit, angka yang luar biasa. Nah, di sini kita akan memberikan solusi supaya kita terhindar dari pembalut yang tidak sehat. Kita sampaikan yaitu pembalut Avail. Apa itu pembalut Avail? Pembalut yang aman, dari kapas, mengandung herbal, dan banyak sekali manfaatnya. Ada 3 varian ya, ada 3 varian.
night use, day use panty liner. Night use yang merah dipakai malam hari ketika haid, day use yang biru dipakai ketika siang hari waktu haid, panty liner yang warna hijau dipakai harian bila mana perlu. Kemudian beda antara pembalut kertas yang ada di pasaran dengan pembalut avail. Kalau pembalut kertas itu dari kertas, serbuk kayu, bahan kimia, klorin, dioksin itu bahaya dan pH-nya cenderung basa. Kalau pembalut avail jelas dari kapas, ada ramuan herbalnya, 17 ramuan herbal, kemudian tanpa ada pewangi, pH-nya asam. Jadi pH inilah yang penting untuk kondisi kewanitaan kita. Kenapa? Karena organ kewanitaan kita itu sifatnya asam. Kalau pembalut kita asam, avail, maka pH vagina kita akan terjaga tetap asam. Kenapa harus asam? Supaya bakteri Lactobacillus yang ada di dalam vagina kita tetap hidup. Karena ini bakteri baik yang menjaga kesehatan, keamanan organ kewanitaan kita. Tapi kalau kita pakai pembalut yang ada di pasaran yang mengandung dioksin dan klorin yang sifatnya basa, maka pH vagina kita akan menjadi netral. Kondisi netral ini menyebabkan bakteri Lactobacillus mati atau berkurang. Akhirnya apa? Daya tahan untuk kewanitaan kita, vagina kita berkurang. Akibatnya apa? Ketika kita haid, kita menjadi nyeri, gatal, tidak nyaman. Karena apa? Karena bakteri-bakteri yang menjaga kesehatan kewanitaan kita hilang, mati. Karena sifatnya yang tadi netral, yang harusnya asam menjadi netral karena penggunaan pembalut yang bersifat basa. Nah, ini kita harus mengerti. Nah, ini penampang pembalut avail, ada ramuan herbalnya, serbuk herbal, bukan bau spray ya, tapi berupa serbuk nyata yang bisa dibuka, disobek, dan Anda bisa cek keberadaan serbuknya di situ. Dan rangkaian pembalut avail seperti ini sudah saya jelaskan, biru, merah, dan hijau. Ini sangat bagus sekali dipakai sesuai dengan fungsinya. Nah, dan avail juga terbukti di sini ada 17 ramuan herbal. Ini 5 yang utama. Di sini ada peppermint, mingfang, kuaimoyu, maifangsi, bingpiat, yang semuanya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Manfaat avail juga luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita bacakan di sini ada 13 macam, tapi kalau kita sebut ya, itu bisa dimanfaatkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ibu-ibu nanti bisa membaca sendiri manfaat avail ini. Di antaranya yang paling penting adalah avail bisa untuk merawat organ kewanitaan kita, untuk membuat haid kita lebih normal, siklusnya lebih normal, dan haidnya lebih cepat. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mendeteksi. Artinya apa? Ketika kita memakai pembalut avail kok merasakan hal yang berbeda, tidak nyaman, tidak dingin atau tidak enak, misalnya ada timbul rasa panas, gatal, kita harus tahu kenapa seperti itu. Itu adalah reaksi tindak balas positif. Jadi jangan panik, terus gunakan avail juga sebagai terapi. Jadi ketika ada timbul rasa panas, gatal, terapi menggunakan panty liner yang hijau 4 jam sekali ganti. Insya Allah keputihan, gatal, panas nanti akan hilang dengan sendirinya dengan rutin menggunakan panty liner avail. Kemudian avail juga ada uji klinisnya dari Departemen Kesehatan. Di sini sudah jelas dan legal, jadi para medis pun, perawat, bidan, dokter juga bisa mengetahui ini, bahwa avail layak dipakai untuk perempuan Indonesia yang memperhatikan kesehatan. Dan avail satu-satunya pembalut pertama kali yang halal. Jadi sangat baik sekali menggunakan avail. Selain kita juga sehat, kita juga memakai produk halal. Dan yang lebih penting lagi, ibu-ibu sekalian, ini penting saya sampaikan,
Kenapa? Ketika kita memakai Avail itu sebenarnya kita menservis suami dengan lebih baik. Kita sudah diberi nafkah tiap hari oleh suami dan kita beri yang terbaik buat suami kita. Karena manfaat Avail itu yang merasakan suami. Kita merasakan kenyamanan, lebih sehat, lebih enak, bau harum, dan itu yang lebih merasakan manfaatnya adalah suami. Kenapa? Ketika kita pakai Avail itu suami akan lebih senang, lebih sayang karena baunya enak, lebih seger dan lebih rapat wangi. Nah, ini yang penting ya. Para suami tidak mengenal menopause, tapi kita bisa menopause ya perempuan. Jadi penting sekali untuk harian bisa menggunakan panty liner biar tidak mudah masuk angin bagi yang sudah menopause. Perlu juga bagi yang keputihan itu menggunakan panty liner terapi 4 jam sekali. Bagi yang kena kista miom ketika itu belum besar, minimal diameter di bawah 5 cm, bisa hilang luruh dengan rutin menggunakan panty liner ini. Sementara Deyus yang panjangnya 24,5 cm juga bagus sekali, meskipun tipis tapi daya serapnya 3 kali pembalut biasa atau pembalut kertas. Nah, ketika malam hari pakai yang net use lebih panjang 28 cm. Ini sangat bagus sekali untuk kita pakai ketika head. Nah, saya sendiri juga punya testimoni yang banyak sekali. Dulu awal-awal sebelum mengenal Avail, saya pakai pembalut kertas yang ada di pasaran. Semua merek sudah saya coba, sudah saya ganti-ganti, tapi tetap iritasi dan sakit sekali, panas. Dan ketika head itu saya mengalami nyeri punggung belakang bawah itu yang sangat luar biasa, sangat mengganggu aktivitas saya. Jadi kalau olahraga ketika SMP itu saya sampai nggak mampu untuk ikut olahraga. Kalau tidur itu harus diganjal pakai guling. Punggung saya yang bawah itu pakai guling atau pakai bantal. Tidak nyaman sekali. Sampai saya SMA, kuliah, bahkan menikah, punya anak, itu masih nyeri head. Alhamdulillah setelah kenal Avail menggunakan pembalut yang Deyus, head saya jadi nyaman, tidak iritasi, sembriwing, dan cepat. Dan kalau ke kamar mandi itu tidak bau anyir, tapi bau herbal yang sangat enak, tidak malu ya ketika kita ke kamar mandi teman, ketika silaturahmi atau ke kamar mandi sendiri. Jadi sangat mudah, sangat nyaman, dan sehat. Dan alhamdulillah head saya juga menjadi rutin, siklusnya jadi rutin, dan headnya juga sebentar. Head yang deras itu paling 1, 2, maksimal 3 hari itu deras. Setelah itu tinggal sedikit saya pakai panty liner. Jadi pakai pembalut Avail itu lebih hemat ya, lebih hemat, kita jadi nyaman, jadi pede kemana-mana, nggak takut tembus, nggak takut bocor, rasa harga diri juga semakin tinggi. Jadi mari segera pakai pembalut Avail. Semua ibu-ibu, remaja putri silakan menggunakan pembalut Avail. Investasi kesehatan untuk keluarga harmonis, dicintai suami tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.